Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat belajar ya anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai ya. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran 1 dan 2 ya. Ada beberapa materi pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Bu Guru punya gambar perkembangbiakan atau pertumbuhan tanaman dari mulai biji, tumbuh akar, tumbuh menjadi tunas sampai menjadi tumbuhan ya. Gambar di samping menunjukkan proses pertumbuhan tanaman. Tanaman juga mengalami perkembangbiakan. Ada perkembangbiakan alami dan ada juga perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alamiah, misalnya tunas, biji, dan spora. Kemudian perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia, misalnya cangkok, menempel, dan stek batang ya. Coba kalian berikan contoh tanaman yang berkembang biak secara alami dan secara buatan ya. Kerajinan, sekarang kita lanjutkan ke kerajinan mosaik ya anak-anakku. Kerajinan mosaik contohnya ini ada gambar kupu-kupu cantik sekali ya. Kerajinan tangan di samping dibuat menggunakan biji-bijian. Gambar tersebut termasuk contoh kerajinan mosaik. Coba tugas kalian membuat kerajinan mosaik seperti contoh, bisa menggunakan bentuk tanaman, bentuk hewan, atau bentuk yang lain. Ini Bu Guru akan berikan beberapa referensi atau contoh supaya kalian lebih paham lagi. Ada seekor kura-kura dengan bahan dari biji kacang hijau dan kedelai. Kemudian ada juga ikan. Ada di situ ada beras, ada jagung, kombinasi ya. Silahkan kalian buat yang terbaik ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian bersusun. Ya, contoh. Tiga puluh 34 dibagi 2 ya. Kita gunakan porogapet ya. Perhatikan anak-anakku. Ya. 34-nya di dalam ya. Kemudian 2-nya di luar ya. Pertama kita kerjakan angka 3 dibagi 2, tidak bisa, berarti 1 kita tuliskan 2, 1 kali 2 2 ya. Kita turunkan, dikurangi 1, turunkan 4 ya. 14 dibagi 2 7 ya. Kita tuliskan 2 kali 7 14 0. Jadi 34 dibagi 2 17. Ayo kita berlatih. Anak-anakku yang berbahagia, ada 2 soal, silahkan kalian kerjakan dengan cara bersusun atau porogapet. Yang pertama 48 dibagi 4. Yang kedua 72 dibagi 6 ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Perhatikan contohnya. Ya. Ada biji terdiri dari embrio, selimut biji, dan kotiledon ya. Perhatikan tahap pertumbuhan tanaman di bawah ini ya. Perhatikan. Ada tanaman apa Nana? Ya, benar. Betul sekali. Pertumbuhan
tanaman jagung. Ya, dari biji, berkecambah, tanaman vegetatif, berbunga, menghasilkan buah, jadi buahnya menghasilkan tongkol jagung ya. Kemudian yang kedua apa? Pertumbuhan pada tanaman mangga. Ya. Kalian perhatikan juga ya. Yang kedua, tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas ya. Anak-anakku, kalian perhatikan ada pohon apa? Ya, pohon pisang ya. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Walaupun tumbuhan induk ditebang atau mati, tunas akan tetap tumbuh ya. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara tunas adalah bambu dan lidah buaya ya. Kita perhatikan ada tanaman bambu ya, lihat tunasnya itu namanya apa ya? Ya, rebung atau bung ya, kalau bahasa kita bung ya. Ada tanaman bambu. Kemudian yang kedua, tanaman lidah buaya. Ya, lidah buaya akan menghasilkan tunas-tunas baru ya, bisa dipindahkan ke pot ataupun ke tanah atau ke tempat lain supaya bisa tumbuh seperti induknya. Ya. Coba tugas kalian adalah menuliskan ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara biji dan secara tunas ya, buat tabel. Kita lanjutkan tentang pentingnya kerjasama. Ya, anak-anakku, perhatikan ada gambar kerjasama di suasana kelas ya, membersihkan kelas, membersihkan ruang kelas ya. Kalian tentu sudah pernah melaksanakan ya. Kerjasama menjadikan pekerjaan cepat selesai ya. Contoh kerjasama adalah membersihkan ruang kelas, kemudian merapikan buku-buku cetak ya. Bekerja sama dilakukan dalam hal yang positif, sehingga dapat melatih kekompakan dan tanggung jawab ya. Kita dilarang bekerja sama dalam hal yang negatif. Misalnya, bekerja sama dalam mengerjakan soal ulangan. Jangan ya anak-anak.